Betul ya, ini topik kedua ya. Betul, Uh, Prof. Topik 2 dan 3 dengan lab-nya segala macam itu butuh waktu yang cukup serius Anda, karena nanti dalam membuat tesis atau paper, saudara pasti akan hubungan dengan bagaimana membuat angka-angka sederhana dan juga tentu grafik dan tabel. Kita mulai bagian pertama dari exploratory data analysis ini menggunakan angka-angka yang kemudian kita jadikan dalam bentuk tabel. Nah, saya akan share slide aja langsung supaya saudara cepat dan memahami apa yang ada di slide ini. Jadi sesuai dengan daftar isi. Slide sudah ada di Elok ya, yang satu halaman 4 slide. Sudah bisa akses ya? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Ya. Oke. Jadi sebaiknya sebelum Anda kuliah itu memang membaca sehingga tahu kira-kira skopnya sampai di mana itu kuliah pada hari berikutnya. Jadi kita akan mulai dengan exploratory data analysis. Tapi fokus dulu meringkas data menggunakan angka dan grafik. Ini isi dari kuliah kita. Pertama nanti kita bicara soal mengorganisasi, mengelompokkan, dan meringkas data mulai dari mengurutkan sampai kita harus paham bagaimana menghitung persentil. Kemudian untuk grafik, ini mulai kemampuan saudara membuat grafik frekuensi sampai dengan box plot. Ini semua nanti didukung dengan lab, sehingga di akhir kuliah saudara akan mampu kemudian mendemonstrasikan, artinya saudara sudah bisa menulis, menganalisis organisasi data dengan jalan mengurutkan, ordering, kemudian mencari atau menghitung tendensi sentral dan lokasi, dispersi atau variabilitas, dan nanti yang penting juga adalah persentil. Banyak hal kita memang akan jadikan satu di kuliah berikutnya, misalnya saudara mau menghitung Z-score di bagian gizi itu sangat penting karena antropometri semuanya menggunakan Z unitnya, itu nanti kita bicarakan di belakang. Nah, untuk grafik merupakan ringkasan dengan angka-angka. Ini nanti saudara harus bisa membuat grafik relatif frekuensi relatif ya. Harus bisa. Kemudian juga poligon, histogram, pi-graf atau grafik cakram atau ya cakram ya bahasa Indonesianya. Kemudian bar chart, dan ya terakhir nanti kita gunakan box plot. Tentu masing-masing grafik punya tujuan sesuai dengan karakteristik data. Hanya saja memang kadang-kadang ada prioritas atau kadang-kadang adalah katakanlah bukan prioritas, tapi ada yang paling ideal menggunakan grafik mana, bila mana angkanya berapa segala nanti bentuknya seperti apa nanti akan saya bicarakan selama kita membicarakan masing-masing grafik itu. Ini soal mengorganisasi data. Yang paling umum itu mengorganisasi data itu biasanya
menggunakan cara klasik telis, saudara sebentar lagi waktu pemilu di kelurahan nanti akan banyak melihat orang-orang kita mengurutkan angka dan sebagainya berdasarkan telis, tujuannya mau mencari siapa yang pemenang urutan pertama dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan cara juga klasik, bisa menggunakan komputer dan bisa menggunakan tangan. Kalau zaman dulu belum banyak komputer, yang saya lihat kalau ada permainan baseball itu sekretaris umpire-nya, sekretaris jurinya itu membuat statistik pelemparan berhasil dan tidak itu menggunakan stand and lift display ini. Nah ini kalau di dalam permainan tadi ditujukan supaya kita tahu anak-anak yang main itu siapa yang tidak normal distribusinya, karena mereka sudah dilatih tiap hari ketahuan distribusinya seperti apa, tapi pada pas main kok tidak sama dengan distribusi itu dilihat dari stand and display, maka mungkin dia langsung di grounded atau dikeluarkan dari permainan hari itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan teknik kelompok data, khususnya ini adalah frekuensi distribusi. Dan yang ketiga, kita meringkas data dalam ukuran sentral tendensi, kemudian dispersi, dan nanti kita akhiri dengan box and whisker plot. Saya tahu di S1 mungkin saudara pernah dapat, tapi interpretasi dan kegunaannya tidak saudara maksimalkan. Nanti kita mencoba supaya nanti di dalam Anda menulis tesis itu jangan sampai hanya berupa kata-kata, tampil pun juga salah, tapi tidak ada variasi atau keindahan dalam bentuk grafik. Nah, nanti kita akan menyajikan atau mendiskusikan secara spesifik tentang histogram, tentu dimulai dengan tabel, tapi tabel mendalam nanti di kuliah yang akan datang. Kemudian bar chart, pie chart, line graph, line chart, scatter plot, dan juga statistik graph yang lain. Kalau kita punya data seperti yang di atas adalah 35, 40, dan sebagainya, sulit kita akan menginterpretasi. Maka upaya pertama kita bisa lakukan ranking. Jadi terendah itu 27, tertinggi adalah 52. Namun mengurutkan data semacam ini kalau datanya ribuan ya sangat repot dan tidak memungkinkan. Maka kadang-kadang kalau kita ikut di kampung ada pilihan lurah dan sebagainya, pemilihnya bisa sampai puluhan ribu. Tapi cara yang paling mudah ya menggunakan telis. Kita lihat distribusinya menggunakan telis. Telis ini pada prinsipnya seperti gambar ini. Punya keunggulan, misalnya pertama keunggulannya itu adalah bisa mengetahui jumlah orang di masing-masing kategori. Misalnya kategori umur 20 plus 9 di situ ada 2 orang. Dan 50, 59 juga ada 2 orang. Nah, disadvantage-nya apa? Kurang baiknya di mana? Ini hanya menyajikan nilai apa adanya. Tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itu dianjurkan dalam kondisi yang jauh lebih memungkinkan, itu membuat stem and leaf display. Jadi kalau data kita tadi kita urutkan, kemudian kita kelompokkan, kita bisa saja mengelompokkan puluhan dan bilangan tunggalnya,
Kemudian masing-masing kita tulis dalam baris-baris puluhannya. Individu, observasinya kita kenal dengan leaf, dan kelompok umur yang dibulatkan tadi kita kenal dengan stem. Ini contoh kalau data tadi mau dibikin stem and leaf, pertama kita bikin dulu pengelompokan umurnya, jadi kita bikin di sini, lalu kita cari observasinya. Nah, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa puluhan itu ada di sini dalam range tertentu, di sini ini adalah angka. Jadi kita lihat misalnya warna biru. Biru ini karena dimulai dengan puluhannya 2. Ini juga puluhannya 2, artinya 20-an dan sebagainya. Kemudian yang agak kuning ini 3. Maka kita sudah punya kelompok ini, kelompok age group-nya, sesuai dengan contoh ini adalah setiap 10 tahun, range-nya. Maka kita tinggal menulis, ada ini 7 dan 8 itu karena apa? 27, 2, dan 3. Oh, ini karena ada 40, itu masukkan 0, ya kan? Kemudian 2, ini ada 42, kemudian ada 43. Sehingga di sini pecahannya adalah 0, 2, 3 di sini, tapi induknya itu babonnya adalah di puluhan. Nah, coba perhatikan apa yang saudara lihat di situ. Ada di sini. Saudara lihat ini. Kelihatan bahwa itu kalau saya balik, itu seperti histogram. Jadi kalau kita balik begitu, seperti distribusi, cuman di sini memang karena sampelnya kecil, hanya sebagai contoh, tidak begitu kelihatan. Jadi kita bisa bikin order, kita bikin stem, kemudian sudah itu kita bisa membuat gambar, atau kalau dibalik ditidurkan seperti gambar distribusi. Nah, saya minta nanti saudara di dalam lab untuk lebih jelasnya, saudara, univariate analysis itu ada modul SATA-nya tersendiri, nanti bisa di-download, dan di situ tidak hanya soal angka-angkanya, tetapi juga stem leaf-nya juga langsung keluar. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat gambar distribusinya seperti apa. Jadi seperti ini, kalau saudara lihat di sini, maka kelihatan sekali. Pencet, ya. Kalau saudara lihat di sini, ditidurin begitu kan, seperti begini. Nah, ini kalau ditidurin seperti ini. Nah, di dalam beberapa konvensi perangkat lunak atau misalnya STATA yang kita pakai, ini maaf, ini gambarnya jadi kelihatan view full screen ya. Pencet sedikit berubah. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa di dalam puluhannya itu kadang-kadang ditulis pakai bintang. Jadi penjelasan di bawah STATA itu biasanya menulisnya begitu. Jadi 2 itu kan sebenarnya tadi kan mulai dari 20, 29. Tapi di STATA ditulisnya 2 bintang, dan di petunjuk-petunjuk programming lain bisa sudah menggunakan angka 2 saja. Seperti yang saudara lihat di sini. Ya. Berubah lagi ya. Ya. Seperti saudara lihat di sini, ini hanya 2 begitu, di sini pakai bintang. Nah, memang demikian dengan STATA. Jadi ini perintah di STATA. Saya punya
data umur dari pasien-pasien breast cancer. Itu kalau di Stata kita perintahkan untuk membaca data Stata. Data Stata kita adalah umur. Stata itu file name-nya pasti dia ikuti dengan DTA. Ini perintah pertama ini bisa saja ditulis use age saja, kemudian koma clear. Di semua perintah Stata itu sesudah koma itu adalah opsi. Opsinya di sini adalah clear. Maksudnya apa? Clear di sini itu untuk mengosongkan memori yang ada di komputer itu, sehingga memulai dengan data baru. Perintah di Stata sangat mudah. Saudara tinggal ngomong stem, apa variabelnya. Nah, ini garisnya di sini. Line-nya berapa? Ini cuma satu. Karena kadang-kadang kan kita punya angka bukan puluhan, tapi sampai ratusan. Nah, kalau ratusan di sini mau 2 digit atau 1 digit, ini tergantung dari perintahnya yang ada di situ. Jadi, stem and leaf ini di awal-awal pengenalan ini oleh statistisi yang sangat terkenal dalam bidang EDA ini, dia memperkenalkan stem leaf ini untuk mempercepat mengenali distribusi. Nah, yang kedua adalah membuat tabel distribusi. Kemudian kita bikin frekuensinya. Kembali lagi ke data umur tadi, itu frekuensinya yang 3 orang itu dari 30, 39, 40, 49, lainnya 2 orang. Dan kita bisa membuat kelompok data itu, dan kelompok data ini biasanya menggunakan satu definisi-definisi yang pasti, misalnya frekuensi itu cuma observasi setiap interval. Kemudian kalau kumulatif intervensi, relatif frekuensi, dan kumulatif relatif frekuensi. Ini semua adalah terminologi yang dasar dan pengertiannya ada di situ. Jadi kalau relatif frekuensi itu adalah jumlah di interval dibagi total jumlah observasi di situ. Jadi ini nanti saudara masih dengar suara saya? Tadi Terima kasih, terinterupsi ya? Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Oke, sekarang saya kasih contoh. Ini yang data tadi, 10 orang tadi. Kalau kita lihat tabel, frekuensi itu perintahnya gampang. Perintahnya tinggal sudah data ini dipanggil, perintahnya cuma tabulasi, ini single tab, itu tidak ada belakang apa-apa, lalu age, lalu umur. Ini adalah yang saudara peroleh dengan Stata, jadi tidak perlu pakai tangan, nanti pakai Stata cukup gampang. Dan kemudian kalau kita ini ingin membuat per kelompok, frekuensi per kelompok, maka frekuensi per kelompok kita harus mendefinisikan terlebih dahulu datanya. Data each tadi saya rubah menjadi each group. Nanti kalau kalian sudah paham programming, tidak perlu membuat variabel baru, file terpisah, tapi perintah saja bisa. Tapi ini untuk awal-awal, supaya saudara tahu bahwa data yang ada di sini harus kita bikin dari umur menjadi kelompok umur, baru kita bisa sajikan. Di tabel ini itu jelas frekuensi ada, kemudian persentase itu dari seluruh observasi, dan juga frekuensi kumulatifnya seperti apa. Ini bagian yang kanan adalah kumulatif frekuensi. Nah, untuk mengukur tendensi sentral dan lokasi dari data Anda itu kita bisa menggunakan beberapa parameter deskriptif yang penting untuk dipahami dan nanti penting untuk disajikan kepada penulis apabila kita punya 2 jenis data yang berbeda.
Oke, jadi di sini ada median, mode, percentile, range, varian, dan standar deviasi. Di S1 semuanya sudah dapat, sehingga saya tidak perlu mengulang. Ini saya ingatkan aja rumusnya ini standar deviasi. Hampir semua sudah pernah mendapatkan ini. Kecuali saudara-saudara belum pernah mendapatkan statistik sama sekali. Tapi anak-anak SMA sekarang sudah dapat. Jadi ini untuk kuantifikasi. Kemudian untuk meringkas kita bisa menggunakan ini formulanya. Misalnya ini apa? Ini cacing di sini. Ini adalah penjumlahan dari indeks 1 sampai 10. Kita punya 10 observasi. Jadi X observasi indeks I. Dan kalau kita jumlah 383 dibagi 10. Nah, kemudian selain itu tentu standar deviasi. Jadi saya membaca ada email mendadak nanti aja saja. Jadi S kuadrat itu adalah varian. Varian itu apa? Varian itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Mana formula standar deviasi? Ya. Nah, yang perlu saudara ketahui itu kenapa sih varian itu dikuadratkan? Karena kita ingin melihat pola perbedaan antara apa observasi di setiap ininya, observasi dan rata-ratanya. Kalau ini tidak dikuadratkan, saudara lakukan penjumlahan dari 1 sampai 10, lalu dibagi N, tapi di sini hanya selisihnya saja. Nanti akan didapatkan nilai 0, sebesar 0. Jadi untuk menghindari itu maka dikuadratkan ini selisihnya, kita punya varian yang tidak 0 sifat. Persentile. Persentile itu apa? Itu adalah nilai yang lebih besar atau sama dengan sekian persen dari observasi itu. Jadi persentil yang paling umum disebut 25, itu artinya ya, kalau ini di bawah, berarti di bawah angka yang menunjukkan 25 persentil itu observasinya jumlahnya 25%. Kalau 50 berarti di bawah dan di atasnya itu, ya, bawah dan di atasnya angka batas persentil itu masing-masing 50%. Jadi kita kadang-kadang juga menunjukkan persentil 10% itu kita jumpai nanti pada beberapa penulisan hasil ranking kemiskinan misalnya. Jadi kalau dicatat dengan mudah mengingat-ingat 25% itu apa? Ya observasi totalnya ditambah 1 dibagi yang keempat itu karena 25% kan 100 dibagi 2. Ini kalau formulanya kecil bisa demikian. Dan ini contoh-contohnya nanti saudara bisa cari dari pemeriksaan umur ini, ya. Ini lalu kira-kira 25 di mana, 50 di mana, dan 75% di mana. Sebagai angka rujukan 25 dan seterusnya. Dan ini kalau kita lihat P50 itu median, karena di tengah-tengah, kemudian 25 itu di tengah-tengah antara median dengan 25 bawah, paling bawah. Jadi kita sering menggunakan ini untuk mengelompokkan berapa orang yang secara statistik diobservasi di bawah nilai-nilai tertentu. Nilainya itu tadi di bawah median atau quarter dan seterusnya. Dan kita bisa melihat aja contoh langsung di sini. Ya, kalau saudara lihat di situ, maka P25
itu jatuhnya pada bilangan 30-25 karena di tengah-tengah antara 28 dan 31. Kemudian median ini adalah di tengah-tengah antara 35 dan 40. Jadi itu interpolasi kalau kita menghitung median. Nah, kita nggak usah repot-repot kalau dengan strata misalnya kembali ke contoh umur tadi, kita tinggal perintah saja. Tinggal perintah saja. Ya, kita tinggal lihat aja perintahnya itu summary age. Kemudian perlu detail. Di belakang koma itu adalah opsi. Opsinya adalah kita minta dikeluarkan angka ringkasan umur ini detail. Kalau sudah lihat ini persentil, ini menunjukkan umur terkecil dan terbesar dari masing-masing itu. Dan yang tadi seperti mean, sum square, standar deviasi ada di sini. Ada statistik tambahan di dalam summary statistik dari ini, tapi tidak terlalu banyak seperti kalau saudara baca di SPSS malah bingung ya, kalau di SPSS karena terlalu banyak angka yang keluar. Nah, di sini yang ada tambahan adalah skewness dan kurtosis. Dua hal ini, bilangan ini mengindikasikan bahwa ada tidaknya distribusi yang deviasi atau yang berbeda dari distribusi normal. Skewed itu artinya mencong. Nah, ini kurtosis itu nama statistiknya, dan kalau kita benar ya sebaiknya kita tidak mempunyai bilangan kurtosis yang besar. Karena skewness ini kemencongannya berapa kira-kira proporsinya, dan kita bisa nanti melihat di dalam graf bagaimana angka-angka tadi dilihat dari sudut shape-nya, bentuknya, apakah ada bentuk mencong, skew, atau tidak. Nah, kita mulai dulu dengan mempelajari statistik deskriptif yang disajikan dalam bentuk grafik. Nah, ini pertama kita bicarakan grafik frekuensi dan kaitannya dengan kumulatif frekuensi. Ini saya ajarkan kepada saudara-saudara karena hampir setiap hari saudara berhadapan dengan grafik-grafik COVID segala macam, dan mudah-mudahan saudara nanti sesudah belajar ini tahu makna dari masing-masing grafik itu tadi, implikasinya di dalam penyebaran penyakit epidemi COVID. Biasanya di majalah-majalah, di jurnal-jurnal memberikan laporan kasus per hari atau per minggu. Kemudian informasinya disajikan dalam bentuk histogram atau needle plot. Kadang-kadang kita nggak ajarin juga pakai needle plot. Kemudian kita bikin frekuensi graf ini dengan menghubungkan antara jumlah kasus tiap hari dihubungkan dengan waktu. Dan grafik ini biasanya berupa garis linear atau graph line. Dan kita juga secara bersamaan menyajikan adanya kumulatif frekuensi graf. Ini diskusi di blog SAS, saya bikin di saudara. Ini contoh aja di pendahuluan. Kalau saudara membaca atau dari jurnal atau dari laporan, ada kasus semacam ini, ya. Ini kadang-kadang secara disengaja supaya orang tidak langsung, wah ada gelombang kedua, itu secara emosional ya, itu memang wah begitu. Tapi kalau kita lihat kumulatif kasusnya,
Apa yang saudara lihat karena kasus kedua ini naik lalu turun lagi dan agak stable, sebenarnya ya perubahan gambar kumulatifnya hanya seperti ini. Jadi kalau kita lebih mendalam mempelajari ini nanti pola epidemi, grafik epidemi, di mana di sini adalah hariannya, kemudian di sini adalah jumlah kasusnya. Tapi kalau ini adalah hari, ini jumlah kasus kumulatif. Jadi bagian kanan itu kelihatannya tidak begitu serem, bahkan wah itu sudah mulai mendatar, dikarenakan bagian di sini sudah ada yang mengalami penurunan. Di dua grafik tadi sebenarnya satu dengan yang lain sama. Cuman yang gambar sebagian kanan itu tidak setiap orang paham, karena itu kita perlu nanti belajar bagaimana sebenarnya melihat perbedaan dan interpretasi dari grafik yang sifatnya individual dan grafik yang sifatnya kumulatif. Dan kalau data kita itu pun ya gambar grafik itu nggak pernah turun, kalau kumulatif paling mendatar. Dan ini tentu sebagai implikasi. Nah sebaliknya grafik itu ada yang cekung ke atas dan cekung ke bawah. Ada juga yang tidak berubah bentuknya. Menunjukkan bahwa scroll ke atas itu ada perubahan yang semakin banyak kasus hariannya, sedangkan cekung ke bawah itu adalah berkurang kasusnya. Jadi umumnya kalau kita mempelajari grafik epidemi, kita melihat pembagian kondisi menjadi 3 hal. Pertama, yang pink semua merah, kemudian yang kuning, dan satunya lagi hijau. Ini menunjukkan bahwa di awal-awal yang pink itu terjadi peningkatan yang cepat. Tapi sudah itu di bagian kuning peningkatannya konstan. Nah, yang hijau itu sudah mulai menurun. Maka biasanya kalau kita mempelajari adanya kejadian epidemi, ini terutama bagi yang epidemiologi, kita mencari dari kapan sampai kapan konkav ini bermula dan berakhir, kemudian yang linear sudah mulai sama kasusnya, jumlahnya nggak turun, nggak naik, ini linear case konstan, dan kalau sudah mulai turun, itu bagian yang hijau ini. Jadi untuk data kita sebenarnya juga bisa melihat seperti itu. Nanti di praktikum didiskusikan, kita bisa melihat jumlah yang expose, jumlah yang meninggal, dan sebagainya, dengan kurva yang bisa memberikan penjelasan kepada kita kapan Indonesia ini mulai naik cepat, konstan, dan mulai turun. Ini bagaimana melihat grafik dalam bentuk kumulatif. Pertama, ya, kita harus melihat secara overall biasanya kalau grafik epidemi itu seperti S. Kemudian ada konkav ke atas dan juga ada linear, baru nanti disisir konkav ke bawah disusunnya. Dan ini nanti kalau melihat tadi itu, contohnya 100 hari saja sudah kelihatan terjadi penurunan. Nah, kadang-kadang Anda juga ingin melihat grafik itu disajikan dengan ukuran analisis yang tidak sama. Misalnya di dalam kumulatif itu kita gunakan logaritma. Logaritma itu kalau dalam bahasa statistik hanya dikenal satu, log natural gitu ya, yang dipakai di dalam rumus-rumus statistik, sedangkan log 10 itu jarang sekali dipakai untuk formula-formula statistik. Nah, pada prinsipnya kalau kita melihat kurva
grafik tentang epidemi itu ada 5 bentuk utama. Pertama, kalau masih terjadi constant rate, kita sebut constant. Kemudian kalau grafiknya seperti ini namanya early peak. Jadi puncaknya itu lebih awal. Berbeda dengan yang ada di sini. Ini sifatnya flat ya. Ini flatten. Kemudian ini terjadi gelombang kedua atau second outbreak. Tadi sudah lihat bedanya, dan ini adalah eksponensial. Banyak orang bertanya di Indonesia ini gimana HIV-nya. Ya, diterjemahkan subjektif bisa sebagai ada second wave, tapi first wave-nya berakhir belum terlalu lama. Sehingga kalau saudara lihat di kumulatif graf, itu lengkungan untuk pas kasusnya itu mulai menurun itu sebentar saja atau sedikit saja. Mari kita bicarakan satu persatu. Dari skenario itu ada yang namanya skenario 1. Ini apabila terjadi constant rate kasus baru. Kemudian yang tadi yang kedua itu kalau ada early peak, ya, puncaknya awal. Kemudian yang ketiga itu delay peak. Nah, ini agak lambat ya. Kemudian yang keempat itu ada secondary outbreak, dan yang kelima ini nggak pernah mau turun-turun. Kecuali New York di Amerika datanya tidak ada yang menunjukkan terjadi penurunan, bahkan di beberapa negara bagian itu masih tergolong exponential growth. Hanya New York memang sudah berhasil, tetapi juga menjadi bulan-bulanan para pejabat politik Amerika karena lockdown-nya terlalu kuat dan menimbulkan gangguan ekonomi yang berat. Kita bicarakan skenario 1. Di skenario 1 itu munculnya kasus itu konstan. Nah, kalau demikian memang kumulatif frekuensinya seperti garis lurus. Slope di garis adalah kecepatan di mana kasus itu terjadi. Misalnya di skenario jumlah kasus adalah sekitar 10, maka kumulatif frekuensinya mempunyai rata-rata slope sekitar 10. Nah, ini skenario 1, constant rate. Kalau saudara lihat grafik kumulatifnya lurus seperti itu, berarti penyakitnya enggak turun-turun. Nah, yang kedua, apabila kasus baru itu terjadi sangat cepat. Konsekuensinya ini konkav up-nya sangat jelas ke atas. Kalau kasusnya sudah mulai mendekati 0, maka dia mendekati kurva horizontal. Nah, pada setiap saat Anda dapat melihat kumulatif estimate yang kasus baru di saat itu. Jadi misalnya kalau slope kumulatif itu SAR seperti 10 tadi, maka kasus baru itu juga cukup besar. Kalau kapan zero slope, itu bisa dilihat sesudah hari ke-60, di mana sangat tidak mungkin terjadi kasus baru. Ini gambarnya, kalau early peak, ini kan kelihatannya bisa misleading, ini karena ini sudah konstan, tapi sebenarnya konstan di sini ini karena adanya penurunan jumlah kasus baru.
Jadi interpretasinya kalau di atas itu seakan-akan konstan, interpretasi biasa. Tapi sebenarnya kalau di atas ini, kurva kumulatif itu menunjukkan bahwa kasusnya sudah tidak mulai bertambah dengan serius. Skenario ketiga, kalau kasusnya ini lama-lama menghilang, dan kita lihat awalnya terjadi kurva yang konkav, dan seperti kita lihat nih, jadi di awal itu maju Bang, ya, di awal itu konkav, tapi di sini masih naik turun di belakang karena di sini masih ada kasus-kasus ini. Cuman awalnya peaknya tinggi, early peaks, tapi sudah itu kasusnya kalau sudah lihat kurvanya di sini juga pelan-pelan, artinya naik turunnya itu kecil sekali. Keempat, ini kalau terjadi secondary outbreak, kita lihat kalau terjadi secondary outbreak, maka kumulatifnya itu akan menunjukkan konkav ke atas. Dan di gambar itu sudah hari ke-50 kelihatannya itu horizontal, tapi dia memang hanya masuk ke konkav lebih kecil siklusnya. Ini, ini kalau saudara lihat, ini yang ada secondary break, tapi di sini mulai turun datar, tapi di gambar itu breaknya tidak terlalu manifest potongannya. Nah ini kalau kita mau menyajikan nilai Y-nya, nilai koordinatnya itu dalam skala yang berbeda. Misalnya kita punya skala dengan log, maka kita hati-hati membacanya, seperti saudara lihat di exponential growth, dengan log, ya. Nanti saudara lihat ini exponential growth. Nanti kalau saudara bikin log, apa yang terjadi di skalanya di sini kan dari kecil gini semakin menjadi lebih sempit ya di sini ya. Itu kalau log. Gambarnya mana ya? Nah, kemudian kalau boleh saya ringkas ya, traffic frekuensi ini karena sekarang lagi populer COVID dan setiap saat saudara melihat kurva itu, tapi menginterpretasinya juga kadang-kadang serampangan, maka saya ingatkan bahwa ada 5 skenario itu, kapan konkav ke atas, kapan konkav ke bawah, kapan mendatar atau horizontal, dan itu adalah fenomena yang harus kita lihat satu persatu. Meskipun saya tadi memberikan contoh itu pada penyakit COVID, penyakit-penyakit lain yang dimonitor atau dilakukan surveillance hariannya pada kejadian itu bisa menggunakan pendekatan tadi. Pendekatan itu bagus dan penting karena di dalam statistik itu kita selalu melihat kumulatif distribusi, yang kita sebut CDF, Cumulative Distribution Function. Dan satunya lagi biasanya kita juga melihat PDF, Probability Density Function. Nah, kedua hal ini bisa dijadikan pedoman kenapa kita bisa atau mau membuat kurva-kurva yang sifatnya frekuensi dan kumulatif. Nah, kita menginjak poligon, tapi karena sudah 1 jam, saya minta saudara stres 5 menit, ya, kita istirahat 5 menit, berdiri dari tempat duduk, buang muka kepada layar TV.
kita istirahat 5-7 menit. Setuju? Setuju, Prof. Ya. Setuju, Prof. Biar Anda tidak stres. Oke, kita istirahat dulu. Oke, saya mulai lagi ya. Baik, Prof. Jadi kita bicarakan sekarang grafik frekuensi poligon. Oh, grafik ini banyak di awal 80-an dipakai untuk melihat apakah observasi kita normal atau tidak. Tapi pada dasarnya digunakan histogram terlebih dahulu dan sudah itu baru dibikin poligon. Jadi untuk membuat poligon kita mulai dengan histogram. Kemudian di tengah-tengah interval dari histogram itu kita bikin titik, dan titik itu kita hubungkan satu sama lain sehingga kita punya garis yang lebih kelihatan seperti grafik ada distribusi. Ini kalau kita punya data misalnya titik tengahnya itu kita ambil antara 2939, jadi ini 35, dan seterusnya. Itu sebelah kanan adalah distribusi, kemudian paling kanan sendiri adalah kumulatifnya. Maka kita bisa membuat contoh di situ, label untuk X aksis itu 35, kemudian diikuti 35 itu adalah 295 sampai 395, kemudian diikuti 45 itu di tengah ring 395 sampai 495. Dan kita bisa melihat nanti satu persatu, kalau kita sudah punya titik-titik itu kita hubungkan. Jadi gambarnya seperti yang saudara lihat, jadi seperti kurva distribusi. Dan di situ menunjukkan bahwa di antara 642 hasil tes psikologis itu hasilnya normal. Karena seperti saudara lihat, meskipun sedikit skewed ke kanan, sedikit mencong ke kanan, banyak yang lebih baik nilainya di sebelah kanan. Nah, poligon ini merupakan satu hal yang bisa juga kita gunakan untuk melihat test score yang sama, dan kita bisa melihat nanti nilai Y itu dari 55, dan kalau kita lihat nih kumulatifnya seperti itu, mulai dari 35 tidak ada observasi, lalu 45 ada observasi, dan secara kumulatif seperti yang saudara lihat di situ. Jadi karena tadi saya tunjukkan angkanya ya, pertama bahwa untuk interval ini itu ada ada 0, sedangkan untuk interval yang paling bawah ini juga 0. Yang isi adalah interval-interval di atasnya. Jadi dari data interval itu kita pilih yang di tengah, ya. Di tengah, kemudian kita hubungkan satu sama lain, dan satu sama lain ini adalah kita hubungkan sebagai poligon. Juga bisa dibikin tumpang tindih dengan data yang lain. Ini saya kebetulan menggunakan data tentang kecepatan mengetik objek yang besar dan objek yang kecil, lalu saya bikin poligon, berapa second untuk objek yang besar dan berapa second untuk objek yang kecil. Pada waktu kita menggerak-gerakkan mouse itu dicatat kalau objek yang kecil berapa second, objek yang besar berapa second, dari posisi terakhir sampai objek itu kita catat. Nah ini kalau targetnya itu gede, saudara lihat di situ maksimum adalah 750 skon, itu sudah bisa ketemu. Tapi umumnya terjadi di sini, ya. Di sini ini kira-kira ada 550 skon dan observasinya ada 10 orang atau 10 kejadian. Sedangkan di sini ini kalau objeknya itu kecil, small target,
Jadi kalau kita mau pindah-pindahkan di layar, kalau barangnya gede itu lebih cepat daripada kalau barangnya kecil. Nah, ini gambaran suatu kumulatif poligon yang kita bikin overlap. Ya. Bisa juga nanti poligon itu kita jadikan kumulatif frekuensi, dan kumulatif frekuensi pun bisa kita jadikan overlay grafik, jadi saling tumpang tindih seperti itu. Nah, ini gambaran kumulatifnya. Kalau saudara membaca yang biru itu cepat tercapai pada menit-menit 650 secara 550 ke atas, sedangkan di small target ini lebih lama, butuh waktu lebih lama. Saudara lihat di situ, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa kumulatif maupun grafik poligon itu bisa untuk membandingkan distribusi dari dua observasi yang berbeda. Nah, apa itu histogram? Histogram itu tujuannya menyajikan shape. Shape itu gambaran, ya, dari distribusi. Dan ini penting atau berguna apabila kita memiliki observasi yang banyak. Seperti pada waktu kita membuat ordering, kita juga kalau banyak itu nggak mungkin pakai tangan, tapi kalau sedikit bisa. Tapi juga gambaran itu lebih bagus manakala kita menggunakan banyak observasi. Nah, ini kita memakai umur penderita kanker payudara yang masuk rumah sakit Darmais, itu ada 432 pasien dan umurnya antara 25 sampai 86. Kalau saya bikin histogram seperti itu, dan tentu tadi bedanya kalau kita bikin poligon dengan histogram. Kalau poligon kita itu di tengah-tengah setiap balok ini kita bikin titik, lalu kita hubungkan dengan garis. Nah, nanti kelihatan lebih halus, ya. Tapi sama saja, ya, dengan histogram ini kita juga bisa melihat gambaran seperti poligon tadi untuk mendeskripsikan apakah distribusinya normal atau tidak. Nah, menurut saya sih ini cenderung normal gitu, ya. Nah, di dalam stata, nanti perintahnya mungkin ini gampang sekali, nanti saudara bisa latihan di lab, datanya saya kasih. Kita bisa memberikan label supaya lebih jelas. Ini misalnya kita beri judul, kita beri sumbernya di mana, kemudian ini kalau tadi kan hanya sesuai dengan nama variabel yang kita bikin, di sini juga kita bisa memberikan nama tersendiri-sendiri, misalnya ini age of patient kita ganti. Jadi di dalam membuat grafik ini nanti bisa bikin judul, bisa bikin catatan judul di sini, X-nya apa, Y-nya apa, bisa kita ganti-ganti perintahnya sesuai dengan isi grafik itu. Tapi ini adalah menggunakan histogram terhadap data continuous, umur, data continuous sudah tahu, di kuliah pertama sudah kita jelaskan. Umur waktu pertama kali didiagnosa memiliki atau suffering from atau sakit breast cancer. Nah, biasanya kalau kita ditanya, gambarnya terlalu lebar-lebar kotaknya atau terlalu sempit-sempit. Ini ada aturannya. Memang kalau 10 sampai 12 ini cukup lumayan detail. Tetapi itu kalau kita membuat distribusi
yang sifatnya ya katakanlah tidak terlalu coki, tidak terlalu kasar begitu. Nah, oleh karena itu kita punya kemampuan atau punya opsi untuk memilih ya, lebarnya interval tadi, dan lebarnya interval tadi bisa disajikan dalam bar, dan bar ini nanti yang biasa kita sebut bin ya. Jadi nanti binnya seberapa jauh atau seberapa banyak baloknya 10, 12 dan sebagainya. Nanti di belakang kita sampaikan ada formula yang khusus untuk itu. Nah, kalau distribusinya itu skew, maka kita bisa melihat dari histogram tadi, tetapi juga kalau tidak simetris, maksudnya di ekor kanan dan ekor kiri itu sangat berbeda bentuknya. Nah, di data kita tadi mungkin boleh dikatakan sedikit skewed ke kanan, tetapi kalau saya mengatakan itu lebih mendekati normal. Sebenarnya histogram dapat berubah frekuensi relatif. Selain itu tadi kan observasi apa adanya. Nah, kalau demikian maka aksis Y-nya itu bergerak dari 0 sampai 1 saja. Nah, proporsi kan kalau 100% ya 1, kalau 0 adalah 0. Nah, proporsi di situ berhubungan dengan probabilitas. Nah, kalau berhubungan dengan probabilitas tentu tidak ada probabilitas kurang dari 1 dan probabilitas lebih dari 1. Ya. Nah, ini kita bisa menggunakan estimasi berapa sih ideal dari jumlah balok itu. Yang paling banyak digunakan adalah formula Stokes. Dan di Stata itu disederhanakan, formula Stokes itu sama dengan 1 plus 3,3 log 10 dari N. Bukan logit ya, yang ln ya, bukan ln tapi log 10 ya, dari N. Ini yang biasa kita lihat di Stata, tapi di samping itu di makronya, di histogramnya itu tidak hanya mengikuti Stokes, tapi juga ada hal yang dikaitkan dengan distribusi secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat formula Stokes ini, memang kalau 1000 observasi itu kelas intervalnya antara 11 dan 10. Tadi sudah saya sebutkan, pada umumnya memang orang kalau membuat grafik berapa binnya, berapa baloknya itu ya antara 10 sampai 12 itu rule of thumb supaya grafik kita kelihatan cakep. Nah, berikutnya kita memperkenalkan atau mengulang kembali grafik histogram itu banyak kita gunakan untuk melihat distribusi single distribution, dan ini bentuknya. Dan biasanya kalau kita membuat P-diagram semacam ini, tujuan kita adalah mencari siapa yang paling banyak presentasi atau proporsinya, kemudian kita angkat ke atas. Nah, sayangnya dari data umur penderita kanker payudara tadi memang seharusnya ada 2 yang diangkat, yang biru dan yang hijau, tapi di grafik ini kita tunjukkan yang biru saja. Ini bisa kita biasa menyampaikan yang paling itu yang mana, yang paling sedikit zaman paling besar. Paling nek zaman saiki nek wonge sing do nglabrak-nglabrak kuwi kelingan lak jijik tenan yo. Aduh, ada yang mengganggu masuk. Bukan dari kita ya. Lupa tidak di mute. Ya. Jadi biasanya P-diagram tujuannya kalau kita mau membandingkan kelompok kategori tertentu, dalam konteks ini mestinya kategori hijau juga diangkat lebih maju begini, ini namanya ditonjolkan ya.
dan totalnya ini 100%. Kadang-kadang yang ditonjolkan yang paling sedikit, tergantung relevannya yang mana yang relevan untuk disampaikan. Nah, kemudian kita juga mengenal namanya barcat. Barcat ini barcat itu ya balok, boleh dikatakan begitu. Nah, ini juga dipakai untuk menggambarkan frekuensi distribusi dari berbagai macam kategori, dan kita bisa menunjukkan proporsi outcome. Bisa juga digunakan untuk mengevaluasi efek intervensi. Nanti kita berikan contoh bar chart untuk melihat bagaimana pasien-pasien pada stadiumnya masing-masing dan sebagainya. Ini contohnya yang pertama. Jadi ini studi dari Andrian, ini adalah studi tentang faktor yang dianggap prognostik terhadap metastase kanker payudara ke otak. Nah, ini adalah stadium-stadiumnya. Yang disajikan di sini adalah jumlah pasien, dan ini in situ, stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Jadi sebenarnya kalau bar chart semacam ini hanyalah untuk menunjukkan berapa frekuensi atau proporsi atau jumlah, dalam konteks ini adalah jumlah yang disajikan subjek-subjek yang tergolong pada kategori tertentu. Ini pada kategori 3 ada 158 di antara tadi, 400 berapa tadi. Selain itu juga kadang-kadang bisa digunakan untuk melihat informasi yang sifatnya kualitatif, tidak hanya frekuensi. Ini contohnya adalah menunjukkan median waktu didiagnosis breast cancer. Jadi ini median umur, in situ, stage 1, stage 2, stage 3, jadi orang-orang dengan kanker payudara itu mediannya pada waktu dia diagnosis pertama berapa. Nah, kita tahu ini, mengapa kita sajikan median? Karena umur pada waktu didiagnosis itu kelihatannya sangat-sangat tidak normal distribusinya. Jadi bagi mereka yang in situ itu beberapa observasi, kalau kita lihat distribusinya observasi dalam umur ini, ya dilihat dari umur ini kelihatan tidak normal, maka kita bikin mediannya saja. Kita sajikan ini median pada tahap stage 1, dan ini stage 2. Ini umurnya. Jadi kalau kita lihat memang paling tinggi ya, mediannya itu pada stadium 1 pada saat dia didiagnosis. Jadi cukup baik kalau nanti kita bandingkan dengan kanker karsinoma dari leher rahim. Ya. Kalau breast ini orang cenderung segera bisa mengidentifikasi apakah ini keberhasilan dari kampanye kanker payudara atau tidak. Padahal sebenarnya kalau kanker payudara ini banyak sekali didasarkan oleh sadari, pemeriksaan sendiri, sedangkan kalau CA-cervix kan kebanyakan harus menggunakan smear, pap smear ya. Jadi ini cukup baik, saya kira median ini umur untuk diagnosis stadium 1 pun sama dengan 54. Nah, bar chart ini adalah sangat efektif untuk presentasi, termasuk untuk melihat perubahan antar waktu. Nah, slide berikutnya ini saya sajikan prevalensi ya, dari penggunaan contraceptive method
dari data Demographical Survey yang dikumpulkan sejak tahun 2007 sampai 2017, dan data ini adalah masing-masing jenis kontrasepsi. Kalau saudara lihat di Indonesia, ya, ini dari dulu 2007 sampai 2017 paling banyak masih penggunaan suntik, disusul pil, baru kemudian ini adalah sterilisasi female. Jadi kita bisa membuat kesimpulan secara overall dan baru kita bisa membaca tren dari masing-masing. Tren dari suntik ini menurun, kemudian pil juga menurun. Bagus, hormonal menurun, tapi karena total semua itu persentasinya adalah 100%, pasti kalau di sini ada yang turun, berarti harus ada yang naik. Nah, dalam konteks ini yang naik apa? Ini sterilisasi wanita, kemudian penggunaan implan, penggunaan IUD 2017 naik dari periode sebelumnya. Termasuk penggunaan kondom. Ini data dari survei. Tentu kalau penggunaan kondom sebenarnya nggak tepat angka-angka ini, karena kalau saudara lihat jumlah kondom yang terjual di toko-toko super itu atau Indo itu kan setiap Sabtu sampai Minggu kan banyak yang beli ya, naik ya. Itu nggak dihitung karena mungkin dipakai oleh orang-orang yang belum disensus atau belum disurvei di STKI. Jadi penggunaan daripada histogram ini, bar chart ini ya, itu meskipun itu datanya adalah kuantitatif, bisa disajikan sehingga memberikan kontras dan kesan tersendiri. Nah, kalau saya selalu bilang mana yang paling tinggi dulu trennya, lalu bagaimana, baru kita bisa menulis. Nah, kadang-kadang bar chart juga bisa dipakai untuk menunjukkan perbedaan dari kondisi waktu eksperimen atau tidak. Slide ke depan ini atau di depan ini adalah membedakan antara grup A dan grup B sesudah dan sebelum intervensi dengan 95% confident intervalnya. Nanti belakangan kita jelaskan apa itu 95% confident interval. Ini yang bisa saudara lihat. Jadi grup A yang biru itu adalah kelompok yang biru, kemudian yang merah atau merah tua ini adalah grup B. Nah, di sini di kondisi awal, di sini sesudah intervensi. Apa yang saudara lihat, sesudah intervensi yang biru ini menurun, tapi yang merah itu relatif meningkat. Nah, peneliti seringkali tidak terima kalau hanya mendapatkan satu titik atau angka satu titik. Bisa dibandingkan time series beberapa kali, tetapi juga setiap observasi dia nggak terlalu percaya, oleh karena itu menuntut adanya rintang kepercayaan. Jadi ini yang disebut confident interval, ini atas, ini bawah. Jadi meskipun observasinya jatuh di sini, sebenarnya di populasi ada yang nilainya di sini dan ada yang ada di sana. Ini adalah level of outcome-nya, jadi boleh dikatakan bahwa confident interval ini memang memberikan jawaban bahwa hasilnya diyakini ya, di populasi ya, itu maksimal ada sebelah sini dan minimal sini. Padahal di dalam titik observasi parameternya ada di sini. Kalau saudara lihat demikian, memang grup A, grup yang di warna biru itu, sesudah intervensi, angka perkiraan daripada ini itu lebar. Di lapangan mungkin dijumpai di sana, mungkin juga dijumpai di sini. Sehingga ini lebar confident intervalnya,
Dan kalau hati-hati membacanya karena confidence intervalnya itu lebar, kalau kita lihat titik garis di sini sana, maka ada nilai yang ada di sini ini sebenarnya overlap dengan yang ada di sini. Sedikit mau overlap ya antara confidence interval biru yang sebelum dan biru sesudah. Nah, dengan demikian interpretasinya mungkin hampir signifikan ya, tapi belum tentu kalau signifikan karena itu confidence interval ini kalau ada yang tidak overlap baru signifikan perbedaannya, kalau ada yang overlap itu tadi kalau tidak ada yang overlap ya signifikan, kalau ada yang overlap itu berarti tidak signifikan. Jadi kita bisa menggunakan bar graph seperti ini. Dan saya cenderung kalau saudara nanti membuat tesis atau paper, analisisnya complicated, tetapi harus bisa disederhanakan semacam ini. Nah, kemudian juga kita bisa menyampaikan bahwa ya meskipun itu bisa dibikin minnya, tapi kita tidak merekomendasikan kecuali kalau tadi Anda kasih confidence interval tadi. Nah, ini lebih baik disarankan menggunakan box plot. Apa itu box plot? Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Ya, box plot itu adalah berguna untuk membimbingkan data yang kontinus, khususnya bila mana datanya itu distribusinya tidak normal. Dan kita karena distribusinya tidak normal, interest kita itu nanti pada akhirnya ada 5 angka. Median, ya, kemudian quartile 25, 75, dan nanti whisker atas dan whisker bawah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan bahwa kalau data kita itu distribusinya seakan-akan tidak normal, maka penyajian min itu akan misleading. Kenapa? Saya tidak akan terlalu dalam di depan tadi. Tetapi intinya kalau min-nya itu ada yang outliers, range-nya berbeda dengan yang lain, maka variannya akan besar sekali. Oleh karena itu, kalau itu tidak normal, sarannya adalah menganggap data kita itu continuous tetapi fix. Artinya kita tidak mendapatkan hal-hal yang outliers. Ya. Fixed confidence interval maksud saya. Nah, ini box plot bisa digunakan untuk melihat sebelum dan sesudah. Kalau kita juga melihat ini nanti kita bisa gunakan dengan baik di dalam paper-paper kita. Ada beberapa step di dalam membuat box plot ini. Pertama, kita bikin 25, 50, 75% dulu. Baru nanti kita bikin whisker batasnya seberapa. Dan di dalam box plot ini itu kita menghitung jarak antara 25 dengan 75 ke median, jaraknya seberapa. Ini anatominya box plot. Saudara cermati sebentar. Garis ini namanya garis median. Garis ini 75 persentil, ini 25 persentil, dan ini yang disebut batas interquartile range. Di sini juga, dan area di sini ini kita sebut whisker. Nah, di luar garis ini, garis upper adjacent value atau whisker atas, dan di sini whisker bawah, observasi yang ada di sini-sini ini kita kenal dengan outlier. Nah, ini keunggulan dari pembikinan box plot adalah bahwa
kita mampu mengindikasikan siapa saja yang di luar titik sini. Titik ini adalah 1,5 kali interquartile rings. Interquartile ringnya di sini sampai di sini. Ini grafnya tidak 100% pas karena takutnya kalau nggak cukup ya, kalau dibikin tinggi nanti nggak kebaca. Jadi intinya begitu saja. Jadi garis di sini adalah 1,5 interquartile rings. Interquartile itu adalah ini dengan ini, itu EQR. Jadi kalau di dalam data continuous normal saudara menyajikan rata-rata dan standar deviasi, pakai data yang distribusinya tidak normal kita sajikan sebagai median dan interquartile rings. Jadi jarak antara sini dan sini. Tentu semakin kecil interquartile ringnya itu semakin baik, dan semakin lebar interquartile ringnya itu semakin buruk. Dan dari ini box plot ini kita bisa membuat box plot per kelompok sehingga kita bisa membandingkan nilai atau parameter dari beberapa kelompok yang sumber distribusinya tidak normal dan mudah kita interpretasi. Jadi saya garis bawahi bahwa Wiskier itu adalah di atas atau di bawah box tadi yang memberikan informasi tentang persebaran data. Dan tadi sudah satu persatu saya jelaskan, jadi ini saya ketik di sini supaya saudara nanti kalau waktu membaca lagi bisa cukup jelas ya. Dan ini contoh data yang saya ambil juga dari disertasi ini. Jadi penderita kanker payudara itu secara histokimia itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah luminal A, luminal B, HER2, dan basal. Nah, ini adalah waktu dari didiagnosis breast cancer sampai dengan ditemukannya metastase di otak. Nah, datanya jelas itu tidak normal dikarenakan apa? Sebagian dari mereka toh nanti tidak akan ada metastase atau bahasa lainnya adalah sensor. Oleh karena itu data yang ada yang belum metastase karena sensor dan sebagainya digabungkan itu akan memberikan distribusi masing-masing secara keseluruhan itu tidak normal. Oleh karena itu kita bikin chart box plot dari masing-masing jenis ini. Kelihatan di sini pertama kalau saudara membaca lihat berapa tinggi median. Kemudian lihat ini gambar kotaknya ini kan menunjukkan interquartile ringnya ya. Kemudian juga saudara lihat nanti di sini apa namanya Wiskiernya, lalu kalau ada observasi di luar garis-garis itu adalah outlier. Jadi itu contoh, dan ini bisa dipakai juga untuk melihat pengaruh sebelum dan sesudah. Ini kebetulan, bukan sebelum dan sesudah, contoh ini adalah untuk melihat jenis kelamin yang berbeda. Bagaimana pengaruh dari pengobatan sebelum dan sesudah, sebelum warna biru, sesudah warnanya pink ini, dari kelompok laki-laki dan dari kelompok perempuan. Saudara lihat itu bahwa sebelum dan sesudah pada laki-laki itu dimulai dengan tekanan sistolik darah yang cukup lebih tinggi dibanding perempuan. Jadi kalau sebelum kita bisa membandingkan dengan sebelum, maka laki-laki lebih tinggi. Nah, sesudahnya bagaimana? Sesudahnya ini antara sebelum dan sesudah, ya, ini tidak banyak berbeda pada laki-laki, tapi pada perempuan ini cukup berbeda.
atau turun tekanan sistoliknya sesudah pengobatan. Jadi demikianlah itu penggunaan box plot untuk menyimpulkan yang mudah bagi data-data yang sifatnya tidak normal distribusinya, tetapi kita masih bisa membaca satu parameter estimate-nya. Yang kedua adalah varian dari parameter estimate-nya itu dengan disajikan dalam bentuk interquartile range. Itu saja kuliah kita untuk hari ini. Sekali lagi nanti di dalam lab diulang lagi membuat grafik-grafik ini, meskipun nanti juga saudara akan ada assignment, sehingga di akhir kuliah Anda di Biostat, saudara tesis sudah bisa membuat grafik-grafik yang sederhana dan mempunyai makna yang penting. Saya ingin mengingatkan bahwa manusia itu lebih sensitif terhadap bentuk daripada hanya kalimat. Jadi sehingga banyak orang sekarang ini ya katakanlah mencoba menyajikan hasil-hasil analisis statistik itu dalam bentuk grafik. Kalau nanti kesempatan ada workshop yang canggih misalnya, nanti di situ sudah mulai diperkenalkan bagaimana membuat hasil dengan multivariabel, artinya multivariate ataupun multivariabel yang disajikan tidak hanya dalam angka, tetapi disajikan sebagai grafik. Saya kira itu sekarang waktu untuk bertanya, berdiskusi. Saya selalu berusaha menyediakan beberapa menit terakhir untuk menampung beberapa pertanyaan. Kalau nanti waktunya habis, saudara bisa parkir pertanyaan saudara, nanti ditanyakan pada kelompok diskusi. Asal sudah diketik di chat, nanti akan dicatat untuk dibicarakan di kelompok diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan. Bentar, saya baca ya. Saya bantu bacain, Prof. Ya, silakan. Ya. Apakah ada minimal waktu ideal pengamatan untuk menentukan jenis kurva grafik epidemiologi? Apakah waktu pengamatan harus sampai 100 hari baru kita bisa menentukan jenis kurva dari suatu wabah? Terus dilanjuti lagi, Prof, ada pertanyaan follow-up-nya. Penentuan masing-masing kurva didasarkan kategori apa ya, Prof? Apakah didasarkan pada date of onset atau dipengaruhi oleh kapasitas pemeriksaan spesimen? Oh, yang pertama itu tergantung sifat dari penyakitnya. Jadi diskusi awal oleh WHO dulu itu dianggap batasan 100 hari itu cukup baik gitu ya. Tapi ternyata kan sekarang banyak yang lebih dari 100 hari. Di Cina itu, di Wuhan itu kan sekitar 100 hari, lebih sedikit sudah mulai landai turun ke bawah dan sudah diprediksi tidak ada perubahan. Jadi tergantung dari sifat penyakitnya ya. Terus pertanyaan yang kedua tadi, Mbak? Yang kedua tadi waktu. Waktu ideal pengamatan untuk berapa lama? Berapa lama baru kita bisa membuat grafik? Kalau itu sebenarnya saya merujuk nanti itu modul akhir ya, modul survival analysis, karena kalau untuk pemeriksaan dan grafik ya tergantung kalau harian, kalau jam-jaman, kalau bulanan itu kurvanya berapa titik gitu kan. Nah itu biasanya minimal 12 titik biasanya untuk bisa dianalisis untuk tren. Ya, dasarnya pada apa yang saya sebut stratifikasi kategorik untuk tren ya, itu biasanya 12 titik minimal. Maka kalau ada mahasiswa yang mau menganalisis survival analysis segala macam tuh
saya anjurkan minimal ada 12 titik observasi. Jadi kalau hanya 2 ya tentu tidak bisa untuk bikin kurva epidemi gitu, belum stable gitu. Tapi sekali lagi ini tidak tergantung dari jumlah yang diobservasi sehari-hari, tetapi underlying trend itu yang penting. Dan tadi misalnya ada contoh grafik yang eksponensial ya. Eksponensial itu kan berarti cepat toh. Kalau eksponensial itu biasanya butuh waktu yang lebih lama untuk mengamati sampai dengan trennya itu turun gitu. Nah, pertanyaan yang cocok untuk Indonesia misalnya. Indonesia ini saya udah mengolah kemarin waktu presentasi dengan NOHA itu sampai awal Januari itu baru kelihatan kurvanya itu turun ke bawah. Itu berdasarkan SIR model ya, dengan epidemiologi model. Jadi dikarenakan apa? Karena fluktuasinya bukan disebabkan jumlah kasusnya, tapi fluktuasi naik turun itu nanti akan mengakibatkan moving average-nya itu akan lebih cenderung untuk naiknya daripada turunnya. Ini pertimbangan time series-nya yang lain. Tapi intinya itu, jadi mungkin cukup jelas atau enggak? Atau bingung? Ini kan pertanyaannya apakah harus 100 hari? Enggak. Tergantung dari tadi fluktuasinya itu. Kalau fluktuasinya itu kasar ya butuh waktu lebih lama. Kalau halus bisa kelihatan nanti kalau sudah turun dan sebagainya. Tetapi intinya mengamati epidemi itu harus sampai dengan 3 komponen tadi, yang pink, yang kuning, sama yang hijau. Jadi untuk mendeteksi, untuk memproyeksi kapan meningkat cepat, kapan itu stabil peningkatannya, dan kapan mulai sudah turun. Kalau sudah mulai turun pada beberapa penyakit menular itu biasanya turun terus gitu. Kecuali ini kan ada spekulasi bahwa COVID-19 itu bisa menimbulkan second epidemic gitu. Ya ini sama saja waktu diskusi SARS dulu juga banyak yang bilang begitu, tapi saya ngotot nggak bilang bahwa akan ada second epidemic karena datanya kalau kita bikin pakai model epidemiologi, begitu itu sudah turun, itu pasti akan turun gitu. Karena data sebelumnya tidak mendukung untuk naik lagi. Oke, kalau tidak ada, masih ada? Iya, kalau tidak ada, pesan saya grafik-grafik tadi contoh dan diulang lagi pada lab, dan kemudian nanti sore saya kirim ke Mbak Amira ya untuk data-data yang ada di kuliah 1, 2, 3 ini untuk bisa diulang lagi seperti apa yang ada di sini. Terima kasih, kalau tidak ada apa-apa, sampai jumpa. Ini ada satu lagi, Prof, pertanyaan dari Mbak Mutia. Bagaimana caranya mencegah agar confidence interval itu tidak overlap? Artinya 2 kelompok supaya tidak overlap ya. Artinya kan tanyaan itu bisa diterjemahkan supaya supaya signifikan berbeda. Nah, kalau overlap kan tidak signifikan, gampang aja, sampelnya diperbesar. Kalau sampelnya besar, maka confidence intervalnya sempit. Kalau sempit, semakin sempit misalnya, perbedaan itu secara statistik signifikan. Jadi nanti prakteknya perbedaan kecil pun menjadi tidak overlap confidence intervalnya. Karena kan confidence interval itu dibagi standar error. Standar error itu adalah tergantung jumlah subjek karena ST dibagi N. Nah, kalau semakin kecil standar errornya, ya semakin kecil nanti confidence intervalnya. Jawabannya begitu. Puas? Baik, terima kasih Prof. Puas, sangat puas. Oke.